Pernahkah kalian menyadari bahwa suatu perilaku menjadi lebih sering dilakukan karena mendapatkan hadiah atau pujian? Ya, itulah yang akan kita bahas dalam teori Skinner. Teori operant conditioning B.F. Skinner. Sejarah teori Skinner. Teori B.F. Skinner berkembang pada awal abad ke-20 sebagai lanjutan dari behaviorisme yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Skinner mengembangkan konsep operant conditioning, yaitu proses belajar yang terjadi melalui konsekuensi dari sebuah perilaku. Ia menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment, bukan oleh proses mental yang tidak terlihat. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Pengertian teori Skinner, operant conditioning. Perilaku yang dipelajari akan terbentuk karena adanya penguatan atau reinforcement. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan, reinforcement, suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya, berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Adapun eksperimen Skinner. Dalam eksperimennya, Skinner menempatkan seekor tikus di dalam Skinner box, sebuah kotak khusus berisi tuas dan dispenser makanan. Ketika tikus secara tidak sengaja menekan tuas, makanan keluar sebagai penguatan positif. Tikus kemudian belajar bahwa menekan tuas menghasilkan makanan, sehingga perilaku menekan tuas semakin sering dilakukan. Skinner juga menguji variasi seperti menghentikan makanan, extinction, dan memberikan kejutan ringan sebagai hukuman, untuk melihat bagaimana konsekuensi tersebut memengaruhi frekuensi perilaku tikus. Eksperimen ini memperkuat konsep bahwa perilaku dipelajari melalui penguatan dan hukuman. Next. Konsep dasar teori Skinner. Belajar melalui perubahan perilaku akibat konsekuensi. A. Perilaku manusia. Responden refleks karena stimulus. Operan perilaku spontan yang diperkuat, dikurangi oleh konsekuensi. B. Reinforcement, penguatan. Positif hadiah, pujian. Negatif menghilangkan hal yang tidak menyenangkan. C. Punishment, hukuman, mengurangi atau menghentikan perilaku. D. Shaping, pembentukan perilaku bertahap dengan penguatan. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan teori Skinner: praktis dan aplikatif, efektif, mudah dipahami, relevan dengan dunia nyata, dan bermanfaat dalam modifikasi perilaku. Kekurangan teori Skinner: terlalu fokus pada perilaku yang tampak, bersifat mekanis, efek jangka pendek, kurang menumbuhkan kreativitas, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Penerapan teori Skinner dalam dunia pendidikan. Teori ini berfokus pada penguatan atau reinforcement. Berikut penerapannya dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah penguatan positif. Guru dapat memberikan pujian atau nilai tambahan kepada siswa yang berhasil. Yang kedua adalah penguatan negatif untuk memperbaiki kesalahan, seperti menghilangkan hal yang tidak menyenangkan setelah siswa menunjukkan peningkatan perilaku belajar. Yang ketiga adalah latihan berulang, seperti guru dapat memberikan latihan soal berulang tentang konsep tertentu seperti gaya dan energi. Dengan demikian, siswa dapat membentuk pola pikir ilmiah yang lebih kuat. Jadi, teori ini dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan dikendalikan melalui penguatan dan hukuman.
Pernahkah kamu merasa belajar begitu sulit karena semuanya terasa terpisah-pisah? Padahal, otak kita sebenarnya sedang mencari makna dari keseluruhan, bukan cuma potongan. Inilah inti dari teori Gestalt. Kita memahami sesuatu sebagai keseluruhan, bukan sekadar bagian kecil yang terpisah. Dalam Gestalt, ada 4 prinsip utama yang menjelaskan bagaimana otak kita menyusun informasi. Yang pertama, proximity. Benda-benda yang letaknya berdekatan akan kita anggap sebagai satu kelompok. Bahkan, kalau bentuknya beda pun. Kalau posisinya rapat, otak akan langsung bisa menggabungkannya. Yang kedua, similarity. Kita cenderung mengelompokkan hal-hal yang tampak mirip, entah dari warna, bentuk, atau ukuran yang mirip, otomatis akan dianggap menjadi satu bagian. Yang ketiga, closure. Meski sebuah bentuk tidak lengkap, otak kita tetap bisa mencoba menutupinya. Ketika melihat lingkaran, meski ada sebagian yang hilang, kita bisa mengisi bagian yang kosong. Dan yang terakhir, continuity. Ketika melihat garis atau pola, otak akan mengikuti alur yang paling mulus, seolah-olah bentuk itu berlanjut terus. Dari 4 prinsip ini, kita bisa memahami bahwa otak tidak pernah melihat detail satu persatu, tetapi selalu mencari pola yang utuh. Teori Gestalt juga memiliki beberapa hukum loh teman-teman. Yang pertama ada hukum kedekatan, di mana titik-titik yang berdekatan bakal dianggap satu kelompok. Yang kedua, ada hukum kesamaan, di mana benda yang bentuknya mirip atau warna bakal dianggap satu kesatuan. Yang ketiga, ada hukum komunitas, di mana otak lebih suka mengikuti garis yang mulus dan berkelanjutan. Yang keempat, ada hukum penutupan, di mana benda yang sudah diketahui bentuknya, meskipun ada beberapa bagian yang tidak lengkap, otak bakal melengkapi dengan sendirinya. Dalam teori Gestalt ada 3 tokoh utama. Yang pertama ada Max Wertheimer dalam penelitiannya tentang persepsi dan pola. Yang kedua ada Wolfgang Kohler yang menekankan pada proses insight dalam memecahkan masalah. Yang ketiga ada Kurt Kafka yang mempercayai bahwa manusia memahami sesuatu sebagai keseluruhan dan bagian-bagian yang terpisah. Dalam aplikasinya, teori Gestalt mendorong kita untuk memahami konsep secara utuh terlebih dahulu. Contohnya, pada saat guru melakukan pembelajaran melalui gambaran besar, sebelum membahas bagian-bagian terkecil. Hal itu memudahkan siswa untuk memahami hubungan antar konsep dalam pembelajaran yang sedang dipelajari. Pada akhirnya, belajar bukan soal menghafal bagian-bagian kecil, tapi tentang bagaimana kita melihat keterkaitannya. Teori Gestalt mengingatkan kita bahwa pemahaman selalu datang ketika kita berani melihat gambaran besarnya. Jadi, saat kamu merasa bingung, berhenti sejenak, tarik nafas, dan coba lihat ulang keseluruhannya. Karena seringkali jawaban sudah ada, hanya saja kita belum bisa melihatnya. Kalau bicara soal belajar, pasti semua orang pernah merasakan naik turunnya proses itu. Kadang materi itu terasa mudah banget, tapi di waktu lain pernah merasa materi itu susah banget. Pernah mikir gitu nggak sih? Sebenarnya belajar itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ada tahapnya, ada prosesnya. Sama seperti kita melangkah naik sebuah tangga, pelan-pelan tapi naik terus. Nah, jadi setiap proses belajar adalah perjalanan seperti menaiki sebuah tangga.
Kita mulai dari langkah yang paling dasar, yaitu mengingat dan memahami, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, hingga akhirnya mencipta. Semua ini dikenal sebagai taksonomi Bloom, kerangka yang membantu kita untuk memahami bagaimana manusia itu belajar. Dengan mengenali langkah-langkahnya, kita bisa belajar yang lebih terarah, lebih dalam, dan lebih bermakna. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka yang diperkenalkan oleh Jamil Samuel Bloom pada tahun 1956. Kerangka ini digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan proses berpikir. Bloom membagi pendidikan ke dalam 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya ini membantu guru memahami tidak hanya kemampuan berpikir siswa, tetapi juga sikap, nilai, dan keterampilan yang mereka kembangkan. Ranah kognitif atau level berpikir. Ranah kognitif adalah bagian yang paling penting dari taksonomi Bloom. Pada mulanya terdiri dari 6 level dan kemudian direvisi oleh Caldwell pada tahun 2001. Level tersebut meliputi mengingat, yaitu kemampuan menghafal fakta atau informasi dasar. Yang kedua memahami, yaitu menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu menerapkan atau menggunakan konsep dalam stimulus nyata. Yang keempat yaitu menganalisis atau dengan memecahkan informasi menjadi bagian-bagian penting. Yang kelima yaitu mengevaluasi, memberikan keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam yaitu mencipta, menghasilkan gagasan atau produk baru. Urutan ini adalah level yang paling penting dari taksonomi Bloom. Ranah efektif dan psikomotorik. Selain kemampuan berpikir, Bloom juga menekankan pentingnya pengembangan sikap dan keterampilan. Ranah efektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai, mulai dari sekedar memperhatikan, berpartisipasi, menghargai nilai tertentu, hingga membentuk karakter yang konsisten. Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik atau motorik seperti mengoperasikan alat, membentuk produk, atau melakukan suatu prosedur. Ranah ini mencakup tingkat mulai dari gerakan sederhana hingga keterampilan kompleks yang membutuhkan ketepatan. Tahapan dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom sangat bermanfaat dalam pendidikan modern. Guru dapat menggunakan untuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, membuat aktivitas belajar sesuai dengan level kemampuan siswa, menyusun soal evaluasi mulai dari soal mengingat hingga proyek mencipta, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21 dengan memahami taksonomi Bloom. Proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan mampu menumbuhkan potensi siswa secara menyeluruh. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa taksonomi Bloom membantu kita memahami bahwa belajar memiliki tahapan yang jelas, mulai dari mengingat sampai mencipta. Setiap level memberikan tantangan dan kemampuan baru. Kerangka ini membuat proses belajar lebih terarah dan membantu kita tahu sejauh mana perkembangan kita. Dengan memahaminya, kita bisa belajar lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih maksimal. Kali ini kita akan belajar tentang teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Jean Piaget itu siapa sih? Jean Piaget adalah seorang psikologis terkenal yang berasal dari Swiss. Jean menjelaskan pada teori ini bahwa bagaimana sih anak-anak itu belajar dan juga berpikir pada berbagai tahapan usia. Jadi teori ini itu dinamakan teori Piaget. Teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak itu mengembangkan kemampuan berpikirnya, karena anak-anak itu tidak hanya sekedar menerima dan juga menyerap informasi saja, tetapi turut aktif membangun
pengetahuan dan juga pemahaman tentang dunia melalui pengalaman. Pada teori ini akan ada 4 tahapan perkembangan kognitif. 4 tahapan perkembangan kognitif yaitu yang pertama, tahap sensorimotorik pada umur 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar tentang dunia sepenuhnya melalui indera dan tindakan fisik seperti menyentuh, menggenggam, dan melihat. Yang kedua itu tahap proporsional pada umur 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi kesulitan dalam pemahaman logis. Karakteristik pada tahapan ini yaitu anak mulai mengenal secara traduktif dan dapat menaikkan pengalaman lingkungannya dengan pribadinya. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret pada umur 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai berpikir logis pada objek nyata dan serta memahami sebab akibat. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah tahap operasional formal pada umur 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak mampu berpikir abstrak dan kritis. Aplikasi dalam pendidikan. Aplikasi dalam pendidikan berkaitan dengan tahap-tahap teori Pearson. Yang pertama itu pembelajaran yang aktif dan konkret, di mana guru itu mendorong siswa untuk belajar melalui praktikum langsung dan eksperimen, tidak hanya mendengarkan ceramah saja. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan berbasis tahap perkembangan. Jadi pada aplikasi ini guru memberikan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat siswa. Jadi misalnya gini, pada siswa dengan usia dini, maka guru memberikan metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, gambar, dan permainan. Karena pada usia ini, siswa itu masih belajar menggunakan simbol. Yang ketiga, itu ada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan abstrak. Jadi, pada siswa dengan usia remaja, itu guru memberikan tugas seperti diskusi dan debat, di mana hal itu membantu merangsang pemikiran logis peserta didik. Nah, hal ini itu juga bermanfaat kepada siswa untuk membantu siswa tersebut mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang keempat itu ada menghargai proses belajar alami. Biasa mengatakan bahwa perkembangan kognitif tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, dengan kelas yang aktif, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar keberhasilan, kegagalan, kemudian mengembangkan jawaban sendiri untuk membantu siswa tersebut mengikat ingatan dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi teori Pearson tidak hanya membantu kita memahami cara berpikir anak, tetapi juga jadi panduan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Dengan memahami tahap kognitif, pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas salah satu teori belajar kognitif yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu teori Brunner atau Discovery Learning. Kita akan lihat bagaimana mahasiswa bisa belajar lebih termakna melalui proses penemuan. Yuk kita mulai. Siapa sih Jerome Brunner? Jerome Brunner adalah ahli psikologi kognitif yang percaya bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi merupakan proses menemukan. Ia menekankan bahwa pengetahuan akan lebih melekat ketika mahasiswa aktif mengeksplorasi, bukan hanya mendengarkan. Brunner menjelaskan bahwa manusia belajar melalui 3 tahap representasi. Yang pertama, enaktif.
yaitu belajar melalui tindakan langsung. Contoh, mahasiswa meneliti objek nyata di lapangan. 2. Iconic, yaitu belajar melalui gambar, diagram, atau visual. Contohnya seperti melihat ilustrasi bagian tumbuhan. Yang ketiga, simbolik, yaitu belajar melalui bahasa, rumus, atau konsep abstrak. Contohnya, memahami istilah fotosintesis atau variabel matematika. Dari konkret ke gambar, lalu ke simbol. Ini membuat proses belajar lebih bertahap dan mudah dicerna. Apa itu discovery learning? Menurut Brunner, belajar akan jauh lebih efektif jika mahasiswa diajak untuk menemukan konsep sendiri. Hal inilah yang disebut discovery learning. Dalam model discovery learning ini, dosen memberikan petunjuk, contoh, ataupun masalah. Lalu mahasiswa mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Proses penemuan ini membuat konsep lebih bermakna dan lebih tahan lama di dalam ingatan. Contoh sederhananya, dosen tidak langsung menjelaskan jenis hewan amfibi, tetapi mengajak mahasiswa untuk mengamati lingkungan, menemukan ciri-ciri, lalu menyimpulkan sendiri. Proses inilah yang membuat pemahaman menjadi lebih kuat. Brunner juga mengembangkan model kurikulum spiral. Artinya, materi harus kembali muncul di tingkat yang lebih tinggi dengan kedalaman yang lebih besar. Misalnya, saat kecil hanya mengenal daun. Di tingkat SMP, memahami struktur daun. Di tingkat SMA, mempelajari fungsi fisiologis daun. Pola pengulangan ini membuat mahasiswa selalu membangun pengetahuan dari bawah ke atas. Mengapa teori Brunner penting untuk mahasiswa? Teori Brunner sangat relevan di pendidikan tinggi karena mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis data, memecahkan masalah, dan belajar mandiri. Ini sangat diperlukan dalam dunia kerja dan penelitian. Jadi, teori Brunner menekankan bahwa belajar adalah proses aktif menemukan melalui tahap enaktif, ikonik, dan simbolik, serta pengorganisasian materi dalam kurikulum spiral. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana belajar bisa menjadi lebih bermakna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori Maslow. Dalam teori Maslow ini ada tokoh penting yaitu Abraham Maslow, seorang psikologi Amerika yang mengemban tentang teori kebutuhan manusia. Dalam teori ini membahas tentang kebutuhan manusia yang berbeda-beda dan harus dipenuhi untuk mencapai kepuasan dan motivasi. Adapun hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow ada 5 tingkat. Yang pertama, kebutuhan fisiologi yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, dan air. Yang kedua, kebutuhan keselamatan, terdiri dari keamanan dan kestabilan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial yang terdiri dari cinta dan persahabatan. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, terdiri dari penghargaan dan pengakuan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri yang terdiri dari pencapaian tujuan dan pengembangan diri. Contoh kebutuhan Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur. Yang kedua ada kebutuhan keselamatan seperti memiliki pekerjaan, memiliki rumah. Yang ketiga ada kebutuhan sosial seperti memiliki teman, memiliki saudara. Yang keempat, kebutuhan penghargaan seperti memiliki penghargaan, memiliki pengakuan. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri seperti memiliki tujuan dan memiliki impian. Implikasi teori Maslow dalam pembelajaran: memahami kebutuhan siswa untuk meningkatkan motivasi. Yang menjelaskan bahwa guru perlu menyadari bahwa setiap
siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Dengan memahami kebutuhan tersebut, guru dapat memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Motivasi belajar siswa meningkat ketika kebutuhan mereka terpenuhi. Siswa yang merasa dihargai, diperhatikan, dan didukung akan lebih antusias mengikuti pelajaran. Contohnya, memberikan penguatan positif, memahami emosional siswa, ataupun memberi ruang bagi siswanya untuk berpendapat. Yang kedua, membuat lingkungan sekitar yang nyaman dan aman. Kelas harus memiliki suasana kondusif, tidak mengancam, dan bebas dari bullying. Lingkungan belajar yang teratur, tertib, bersih, membuat siswa menjadi lebih fokus. Guru perlu menjadi figur yang baik, memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis. Contohnya perlakuan yang adil, hubungan guru dengan siswa yang positif. 3. Mendorong siswa untuk memiliki tujuan dan impian. Ini berkaitan dengan kebutuhan penghargaan, esteem, dan aktualisasi diri. Guru dapat membantu siswa menetapkan target belajar, jangka pendek ataupun jangka panjang, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri melalui umpan balik yang konstruktif. Contohnya, proses individu kegiatan presentasi, penghargaan prestasi, serta bimbingan karir. Jadi, teori Maslow menekankan bahwa proses belajar optimal bila kebutuhan siswa dari yang paling dasar hingga yang lebih tinggi terpenuhi. Dengan memahami tingkatan kebutuhan tersebut, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, humanis, dan memotivasi siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, teori kebutuhan Maslow dapat membantu kita dalam memahami motivasi manusia dan meningkatkan pembelajaran. Dengan memahami kebutuhan siswa, kita dapat membuat pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Teori belajar Ausubel sendiri yaitu pembelajaran bermakna, yaitu proses mengingatkan informasi baru pada konsep-konsep relevan dan sudah ada dan struktur kognitif siswa. Selanjutnya, terdapat faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran bermakna, yaitu 1. Struktur kognitif siswa yang meliputi kestabilan, kejelasan, dan keorganisasian pengetahuan yang dimiliki siswa. Struktur kedua yaitu faktor utama kedua yaitu sifat interaksi antara informasi baru dan struktur kognitif yang menentukan apakah pelajaran bermakna bagi siswa atau tidak. Dan setelah kita membahas faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran, kita baru ke tipe-tipe proses pembelajaran. Terdapat 4 tipe proses pembelajaran. 1. Pembelajaran penemuan yang bermakna. Pembelajaran penemuan yang bermakna ini berarti peserta didik mampu menemukan pengetahuannya sendiri dan mengkaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. 2. Belajar penemuan yang tidak bermakna. Di sini berarti peserta didik menemukan sendiri namun tidak mengkaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ia miliki. 3. Pembelajaran menerima atau expository yang bermakna atau expository learning. Expository learning yaitu materi disajikan dengan final lalu dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Terus yang terakhir, tipe yang terakhir adalah pembelajaran yang tidak bermakna. Pembelajaran yang tidak bermakna di sini materi disajikan secara final namun tidak dikaitkan dengan pengetahuan yang lain yang telah dimiliki atau bisa disebut hafalan murni. Jika tadi sudah dijelaskan dengan konsep dasar dan tipe-tipe proses belajar dalam teori Ausubel, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prasyarat belajar bermakna pada pembelajaran bermakna akan terjadi jika yang pertama, persyaratan pada peserta didik. Nah, di sini itu ada 2 poin penting yaitu kondisi dan sikap. Kondisi dan sikap itu nanti adanya niat atau kemampuan untuk belajar dan meningkatkan materi baru dengan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada konsep yang telah dimiliki. Di sini itu konsep yang telah dimiliki itu siswa harus menguasai konsep-konsep persyaratan. Dan yang B itu ada prasyarat pada materi
Yang ketiga yaitu prasyarat pada proses mengartikan. Di sini inti dari belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif. Kemudian prinsip-prinsip penerapan teori Ausubel yaitu mempunyai 4 prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, advanced organizer atau pengaturan awal. Advanced organizer itu memberikan ringkasan atau gambaran umum mengenai apa yang akan dipelajari sebelum materi baru disajikan. Prinsip tersebut bertujuan untuk membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, diferensiasi progresif atau progressive differentiation. Prinsip tersebut dikembangkan dari umum ke khusus atau inklusif ke kurang inklusif. Penyajian materi ini harus secara hierarkis dari konsep paling umum ke bagian-bagian yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga, belajar superordinat atau subordinate learning. Prinsip tersebut terjadi ketika konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya subordinat kemudian disimpulkan dalam satu konsep yang lebih luas atau superordinat. Kemudian yang terakhir, penyelesaian integratif reconciliation atau rekonsiliasi integratif. Prinsip tersebut itu memperhatikan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dihubungkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya, serta melihat keterkaitan antara konsep subordinat dan superordinat. Kali ini kami akan menjelaskan teori belajar koneksionisme yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Teori ini merupakan bagian dari aliran behaviorisme yang memandang bahwa belajar terjadi melalui pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Thorndike menjelaskan mekanisme belajar melalui eksperimen yang terkenal, yaitu kucing dalam puzzle box. Dalam eksperimen ini, kucing mendapat stimulus berupa kondisi kurungan, lalu ia mencoba berbagai respon secara acak atau trial and error, sampai akhirnya menemukan respon yang benar, yaitu menekan tuas. Ketika respon benar ini dilakukan, kucing mendapatkan reward berupa makanan, dan dari sini proses belajar terjadi. Jika respon memberikan efek yang menyenangkan, maka koneksi stimulus respon akan semakin kuat dan perilaku tersebut akan diulang serta dipilih secara cepat di percobaan berikutnya. Thorndike juga mengemukakan 4 hukum belajar, yaitu: pertama, ada hukum kesiapan, yaitu belajar akan lebih efektif jika individu siap secara fisik dan mental. Kedua, ada hukum latihan, yaitu semakin sering respons diulang, maka hubungan stimulus-respons akan semakin kuat. Ketiga, ada hukum efek, yaitu respons yang diikuti hasil menyenangkan akan diperkuat, sedangkan yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Selain itu, ada konsep transfer of training, yaitu bahwa hasil belajar sebelumnya dapat diterapkan ke situasi baru jika stimulus dan responsnya memiliki kemiripan. Misalnya, seseorang yang sudah mahir komputer akan lebih mudah mempelajari cara memperbaiki laptop karena pola stimulus responnya mirip. Dalam pembelajaran IPA, teori Thorndike terlihat pada proses belajar yang terbentuk melalui stimulus dan juga respon, lalu dapat diperkuat oleh reward, kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, pada materi rangkaian listrik, guru memberikan stimulus berupa tugas merangkai rangkaian menggunakan KIP. Pada percobaan awal, mungkin ada beberapa siswa yang akan mengalami kegagalan hingga akhirnya lampu tidak dapat menyala atau error. Mereka kemudian mencoba kembali hingga akhirnya menemukan susunan kabel yang benar dan lampu dapat menyala. Saat berhasil, guru akan memberikan ujian atau poin tambahan sesuai dengan hukum efek bahwa respon yang menyenangkan akan dapat diulang. Sebelum eksperimen, guru juga memastikan siswa fokus dan memahami tujuan percobaan sebagai penerapan hukum kesiapan.
Setelah itu, siswa diminta mengulang praktikum dan latihan soal sejenis untuk menguatkan keterampilan yang merupakan penerapan pada hukum pelatihan. Selain itu, kemampuan menggunakan pengalaman sebelumnya pada tugas baru yang mirip, seperti membuat laporan praktikum dan membaca berikut, disebut dengan transfer of training. Sekarang kita masuk ke penjelasan materinya. Yuk simak bersama supaya kita bisa lebih paham tentang isi dari teori ini. Pernahkah kalian melihat siswa yang merasa tidak bisa memahami pelajaran? Menurut Rogers, itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka kurang percaya diri dan dukungan dari lingkungan. Ia meyakini setiap manusia punya dorongan alami untuk belajar dan berkembang jika berada di lingkungan yang mendukung. Siapa sih Carl Rogers itu? Jadi Carl Rogers ini adalah salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik. Ia menekankan bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Rogers ini menolak pandangan psikologi sebelumnya yang terlalu menekankan perilaku dan kontrol dari luar. Menurutnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri atau yang disebut self-discovered growth. Rogers berpendapat bahwa pendidikan seharusnya membantu individu memahami dirinya, bukan sekedar memaksa siswa menghafal pengetahuan. Belajar adalah proses yang alami dan tugas guru adalah menciptakan lingkungan yang membuat siswa merasa aman, diterima, dan bebas mengekspresikan diri. Dengan begitu, proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Rogers ini menjelaskan konsep self atau diri sebagai pusat dari kepribadian. Ada self-concept, yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Bila pandangan diri sesuai dengan kenyataan, disebut kongruensi. Hasilnya positif dan percaya diri. Tapi jika tidak sesuai, disebut inkongruensi, yang bisa menimbulkan rasa cemas ataupun minder. Menurut Rogers, tujuan utama manusia adalah aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam konteks pendidikan, aktualisasi diri berarti membantu siswa mengenali potensi dan keunikan dirinya. Siswa belajar bukan karena paksaan, tapi karena ia ingin tumbuh dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Rogers menyebutkan 3 kondisi penting agar seorang bisa tumbuh positif. Pertama, menerima tanpa syarat, yaitu menerima siswa apa adanya tanpa perbandingan. Yang kedua, empati, kemampuan memahami perasaan siswa dengan tulus. Ketiga, keaslian, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam berinteraksi. Jika 3 hal ini ada di lingkungan belajar, siswa akan merasa lebih aman dan bebas mengekspresikan diri. Ketika teori Carl Rogers ini diterapkan, siswa akan mengalami perkembangan psikologi yang positif. Mereka lebih percaya diri, termotivasi diri dalam diri, dan berani mencoba hal baru. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih hangat, sehingga proses belajar berlangsung secara alami dan menyenangkan. Kesimpulannya yaitu, setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh positif. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga penerimaan dan pemahaman diri. Dukungan guru, orang tua, dan lingkungan itu sangat penting untuk mewujudkannya. Jadi, belajar menurut Rogers bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan memahami teori ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan sejati adalah proses kemanusiaan, membantu setiap individu untuk mencapai aktualisasi dirinya.
saat ku duduk berdua denganmu, berjalan Ini kami akan bahas tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, memahami orang lain, dan menjaga keseimbangan emosional. Dari itu semua akan terangkum dalam teori Castle. Awalnya kami kira teori Castle itu hanya tentang bagaimana tapi ternyata lebih dari itu. Teori Castle mengajarkan bagaimana manusia untuk bersikap sadar, peka, dan dapat berempati. Wah, menarik ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan Castle itu sendiri? Castle pertama kali dikembangkan oleh organisasi kolaboratif for academic, social, and emotional learning pada tahun 1994. Adalah psikolog dikenal lewat konsep emotional intelligence. Kali ini kita belajar bahwa keberhasilan belajar bukan hanya dari kecerdasan otak, tapi juga dari kemampuan sosial dan emosional. Castle ada 5 kompetensi utama yang saling melengkapi. Yuk kita bahas satu-satu. Kesadaran diri itu kayak gimana sih contohnya? Itu kemampuan buat mengenali perasaan, kekuatan, dan batas diri kita. Misalnya, tahu kapan kita lagi capek, kapan perlu istirahat, atau saat harus bilang gak apa-apa dengan tulus. Jadi, sadar diri itu bukan hanya tentang emosi, tetapi tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri. hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Nah, berarti kalau pengelolaan emosi itu tentang cara bagaimana kita mengatur emosi dan tanggung jawab kan? Iya, betul. Misalnya, tetap tenang walau terus gak mudah marah dan bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi lebih ke disiplin, sabar, dan gak terbawa suasana gitu ya? Iya, itu termasuk untuk self-belajar. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Kalau kesadaran sosial berarti peka terhadap orang lain kan? Betul, itu kemampuan buat memahami perasaan dan sudut pandang orang lain serta menghargai perbedaan. Kayak misal ada teman yang lagi murung, terus kita samperin dan nanya kabar. Itu kelihatan sederhana, tapi sebenarnya itu sangat berarti. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati. Dalam hubungan itu, kemampuan untuk memahami dan menjaga relasi dengan baik, misalnya komunikasi yang sehat, kerjasama, dan menghadapi konflik tanpa drama. Kayak kita waktu video ini sempat berbeda pendapat, tapi akhirnya saling mengerti dan tetap kompak. Jadi hubungan yang sehat itu butuh komunikasi dan empati juga ya. Kecilmu, luka-luka hilanglah luka, biar Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tentang berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita tetap jujur walau risikonya besar, atau tidak asal memposting sesuatu di media sosial. Kadang hal kecil kayak gitu bisa nunjukin seberapa bijak kita loh. tentram yang berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu. Soal ini kita belajar bahwa kecerdasan itu tidak hanya soal akademik, tapi juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri, berempati kepada orang lain, dan tetap tenang dalam berbagai situasi. Dengan 5 kompetensi ini, kita bisa jadi pribadi yang lebih sadar, seimbang, dan berempati. Karena belajar tentang emosi juga berarti belajar tentang kemanusiaan. Kamu dan sayangimu, suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Halo semuanya, apa kabar hari ini?
kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Konseling yang beranggotakan saya sendiri Bella Fardani dengan NPM 2503038083 dan Saya Sifana Fida Azhara dengan NPM 2503030093. Saya Beatrice Intamila dengan NPM 2503030123. Pernah nggak sih kalian belajar materi yang sulit dipahami, tapi setelah dibantu oleh guru atau teman-teman kalian merasa materi tersebut mudah dipelajari dan dipahami? Nah, pengalaman itu sebenarnya menjelaskan dari belajar dari Vygotsky. Nah, siapa sih Vygotsky itu? Jadi, Vygotsky adalah tokoh psikologi pendidikan yang berasal dari Rusia. Yuk kita bahas bagaimana teori Vygotsky dapat membantu kita belajar IPA dengan lebih mudah dan efektif. Menurut Vygotsky, belajar itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial. Artinya, kita bisa belajar dengan efektif ketika berinteraksi dengan orang lain seperti guru, teman sebaya, orang yang lebih berpengalaman, atau media belajar. Konsep penting dari teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD, Zone of Proximal Development. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang sudah bisa kita lakukan sendiri dan kemampuan yang bisa kita capai dengan bantuan orang lain. Misalnya, seorang murid belum bisa menjelaskan cara kerja fotosintesis sendirian, tapi ketika guru memberikan petunjuk atau temannya membantu menjelaskan langkahnya, seorang murid tersebut jadi paham dan mudah untuk menjelaskan cara kerja fotosintesis. Nah, proses itu terjadi dalam ZPD murid tersebut. Tujuannya agar siswa bisa berkembang dari tidak bisa menjadi bisa mandiri. Vygotsky juga memperkenalkan konsep scaffolding atau bantuan sementara. Bayangkan scaffolding seperti tangga atau penyangga bangunan. Saat belajar, guru atau teman membantu memberikan petunjuk, contoh, atau pertanyaan pemandu. Ketika kamu bisa mandiri, bantuan itu perlahan dilepaskan. Contohnya, ketika kamu melakukan praktikum perubahan wujud zat, guru akan menunjukkan langkah-langkah dan menjelaskan alat yang digunakan. Setelah itu, kamu mencoba sendiri sambil dibimbing. Lama-kelamaan, kamu bisa melakukan percobaan tanpa bantuan lagi. Itu artinya, proses scaffolding berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagian penting yang terakhir dari teori Vygotsky adalah bahasa dan interaksi sosial. Contohnya yaitu siswa berdiskusi dan menulis di papan tulis. Menurut Vygotsky, bahasa adalah alat penting dalam berpikir dan belajar. Ketika kita berdiskusi, menjelaskan kepada teman atau menulis hasil pengamatan, sebenarnya kita sedang mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Jadi, jangan ragu untuk berdiskusi saat belajar IPA. Semakin sering kita berbicara tentang konsep ilmiah, semakin dalam pemahaman kita terhadap konsep itu. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, menggunakan kerja kelompok atau diskusi untuk memecahkan masalah ilmiah. Yang kedua, guru bertindak sebagai fasilitator atau pendamping belajar. Yang ketiga, berikan tantangan sesuai kemampuan siswa. Dan yang keempat, memberikan dorongan pada siswa untuk saling membantu dan menjelaskan konsep satu sama lain. Yang kelima yaitu gunakan pertanyaan terbuka dan refleksi agar siswa berpikir kritis. Jadi kesimpulannya, belajar yang efektif terjadi melalui interaksi sosial antara guru dan siswa, di mana dukungan bertahap atau scaffolding dalam zona perkembangan proksimal membantu siswa mencapai potensi belajar yang optimal. Bahasa dan komunikasi berperan penting sebagai alat dalam membangun pemahaman dan berpikir ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran IPA akan lebih bermakna apabila guru dan siswa terlibat aktif dalam kolaborasi dan dialog yang mendukung proses konstruksi pembangunan bersama. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa belajar menurut Vygotsky tidak hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu. Ingat, belajar adalah perjalanan sosial. Semakin aktif kita berkolaborasi, maka semakin cepat juga kita memahami pelajaran. Jadi, yuk terapkan teori Vygotsky dalam belajar IPA di kelas. Karena jika kita saling membantu, kita semua akan berkembang bersama. Sekian video edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih, bye.
Setiap gerak, setiap tindakan, semua bisa dipelajari hanya dengan melihat. Inilah teori Bandura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tanpa sadar meniru gaya bicara teman atau mengikuti tren yang lagi viral, bahkan mencontoh sikap seseorang yang kalian kagumi? Nah, ternyata perilaku seperti itu bukan terjadi begitu saja. Ada penjelasan ilmiahnya yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya sendiri, Ainun Syifaur Rahmah dengan NPM 2503030095 dan rekan saya Rangita Safna dengan NPM 2503030009 dan saya Devir Syaton dengan NPM 2503030114 dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Jadi, apa sih teori Bandura itu? Teori Bandura adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang intinya membahas bahwa belajar bukan hanya melalui pengalaman langsung, tapi belajar juga bisa melalui pengamatan atau peniruan terhadap orang lain. Teori Bandura ini sering disebut sebagai social learning theory atau teori belajar sosial. Pada tahun 1961, Albert Bandura melakukan eksperimen yang disebut dengan eksperimen Bobodol. Eksperimen Bobodol dilakukan untuk membuktikan bahwa belajar dapat berlangsung melalui pengamatan terhadap orang lain. Pada eksperimen ini, anak-anak mengamati perilaku orang dewasa yang memukul boneka Bobodol. Lalu, anak-anak tersebut meniru orang dewasa yang melakukan tindakan agresif tersebut. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa belajar dapat berlangsung melalui pengamatan terhadap orang lain seperti pada eksperimen Bobodol. Bandura menekankan bahwa manusia memiliki kendali atas hidupnya sendiri melalui pengaturan diri atau self-regulation. Konsep penting dalam teori Bandura diantaranya ada self-efficacy. Apa sih self-efficacy itu? Self-efficacy adalah keyakinan dalam diri seseorang bahwa mampu untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar. Self-efficacy mempengaruhi motivasi, usaha, dan ketekunan dalam belajar dan bertindak. Jika self-efficacy-nya tinggi, maka siswa tersebut akan berani untuk mencoba-coba dan bersemangat. Sedangkan jika self-efficacy-nya rendah, maka siswa tersebut akan mudah menyerah dan apatis. Yang kedua ada self-regulatory. Apa sih self-regulatory? Self-regulatory adalah proses kognitif yang membantu untuk mengontrol dan mengevaluasi perilaku serta hasil belajar. Bandura juga menerapkan konsep modeling. Apa sih modeling itu? Modeling adalah cara belajar dengan cara mengamati perilaku seseorang kemudian meniru perilaku tersebut. Modeling tidak hanya meniru perilaku saja, tetapi melibatkan identifikasi, yaitu usaha untuk menjadi model tersebut secara lebih menyeluruh. Tahapan dalam modeling diantaranya ada perhatian atau attention, yaitu siswa akan memperhatikan perilaku tersebut yang menarik perhatian. Yang kedua ada retensi atau retention, yaitu perilaku yang diamati akan disimpan dalam bentuk kode visual atau verbal. Yang ketiga ada reproduksi, siswa akan mempraktikkan perilaku yang diamati. Yang keempat ada motivasi, yaitu siswa akan meniru jika ada reward atau penguatan. Apa sih vicarious learning? Vicarious learning adalah seseorang yang belajar melalui penguatan yang tidak secara langsung. Jika mendapatkan reward, maka akan meningkatkan kemungkinan untuk meniru. Dan sebaliknya, jika mendapatkan punishment atau hukuman, maka akan menurunkan kemungkinan untuk meniru. Kesimpulan tentang teori belajar sosial Bandura yaitu menekankan bahwa belajar melalui pengamatan terhadap orang lain atau modeling. Proses ini melibatkan perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Bandura juga menyoroti pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri dan self-regulation atau pengaturan diri dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Melalui eksperimen Bobodol, ia membuktikan bahwa perilaku dapat terjadi dan dipelajari secara tidak langsung. Maksudnya, guru perlu menjadi teladan positif bagi siswa masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya, kenalin nama saya Farzana Nur Apiko, biasa dipanggil Apik, dan teman saya. Hai semuanya, kenalin nama saya Elga Tikasari, bisa dipanggil Elga. Satu lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awalia Tusoba, bisa dipanggil Alia. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu definisi teori Pavlov, eksperimen teori Pavlov, kelebihan dan kekurangan teori Pavlov, hukum-hukum teori Pavlov. Menyaksikan. Teori belajar Pavlov yang biasa dikenal sebagai teori competition klasik atau classical conditioning adalah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus yang dapat memicu respon. Teori belajar ini juga menjelaskan bahwa kita bisa mempelajari suatu perilaku lewat kebiasaan atau asosiasi. Ivan Pavlov melakukan eksperimen menggunakan anjing dan bunyi bel untuk menjelaskan prinsip dasar pengkondisian klasik. Yuk kita gali lebih dalam konsep ini. Gambar pertama, ketika anjing diberi makanan atau rangsangan tanpa syarat, UCS secara otomatis ia akan mengeluarkan air liur atau respon tanpa syarat UCL. Gambar kedua, saat anjing hanya mendengar bunyi bel, ia tidak memberikan reaksi apapun dan tidak mengeluarkan air liur. Pada gambar ketiga, dalam percobaan ini, anjing dibunyikan bel atau rangsangan bersyarat CS, lalu segera diberi makanan. Akibatnya, anjing mengeluarkan air liur karena makanan tersebut. Pada gambar keempat, setelah proses ini diulang beberapa kali, anjing mulai terbiasa. Akhirnya, ketika mendengar bunyi bel saja tanpa diberi makanan, anjing tetap mengeluarkan air liur. Agar anjing bisa mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel harus selalu dibunyikan beberapa saat sebelum makanan diberikan. Dan hal ini dilakukan berulang kali. Dengan pengulangan tersebut, anjing belajar mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Akhirnya, tanpa makanan pun, bunyi bel sudah cukup untuk membuat anjing bereaksi dengan mengeluarkan air liur. Nah, pada teori Pavlov ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama itu membentuk kebiasaan melalui pengulangan. Contohnya, siswa setiap hari diberi latihan berhitung akan terbiasa menghitung cepat dan akurat karena proses pengulangan yang terus dilakukan. Yang kedua itu mudah diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan. Contohnya, guru memberi reward berupa pujian atau nilai tambahan saat siswa disiplin dan rajin mengerjakan tugas, sehingga perilaku positif itu terbentuk. Terus yang ketiga itu fokus pada perilaku nyata yang diamati. Contoh, guru menilai hasil belajar di kelas seperti cara menjawab soal, sikap, dan ketaatan terhadap aturan. Untuk kekurangan teori Pavlov, yang pertama hanya menekankan perilaku, tidak proses berpikir. Contohnya, siswa mungkin bisa menjawab soal dengan benar dan terbiasa latihan, tapi belum tentu memahami konsep secara mendalam. Terus yang kedua itu kurang cocok untuk perilaku manusia yang kompleks. Misalnya, teori ini tuh tidak bisa menjelaskan perilaku seperti kreativitas, empati, atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Yang ketiga itu mengabaikan perbedaan individu dalam belajar. Contoh, semua siswa diberi perlakuan yang sama, padahal secara belajar dan kecepatan memahami tiap siswa itu berbeda. Yang keempat, menjelaskan pembelajaran tanpa stimulus langsung. Misalnya ketika siswa memahami pelajaran hanya dengan membaca buku atau menonton video tanpa harus diberi hadiah atau hukuman. Nah, pada teori Pavlov ini terdapat dua hukum. Yang pertama itu law of respondent conditioning atau hukum kebiasaan yang dituntut. Di mana jika terdapat dua perangsang yang dihadirkan secara terus-menerus, maka salah satu perangsangnya berupa hal yang menyenangkan atau menguatkan sehingga perilaku itu dapat meningkat. Contohnya ketika siswa bisa menjawab soal biologi, siswa itu akan diberi reward oleh guru sehingga siswa tersebut akan bertanya pada kemudian hari. Nah, hukum yang kedua adalah law of response extinction. Jika perilaku yang telah diperkuat tadi didatangkan kembali tanpa memberi penguat, maka intensitas perilaku tersebut akan menurun. Contohnya, ketika guru meminta siswa bertanya, namun guru tidak memberikan hadiah, lama-kelamaan perilaku bertanya akan menurun atau hilang. Aplikasi teori belajar Pavlov ini yaitu guru bisa menciptakan suasana belajar yang positif. Misalnya, memberi pujian setiap kali ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu lama-kelamaan, siswa akan merasa senang dan termotivasi setiap kali belajar karena sudah terbiasa dikaitkan dengan hal-hal yang positif. Menarik bukan materinya? Menarik dong! Oke, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. See you!